Firman Tuhan hari ini saya berikan tema dalam Tuhan ada masa depan. Artinya apa? Masa sih Tuhan itu memberikan masa depan yang buruk? Tidak kan? Tuhan memberikan masa depan yang baik. Tuhan memberikan harapan yang tidak pernah hilang. Kita lihat di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, luar biasa ini. Salomo itu selalu memberikan kata-kata yang membuat orang itu hidupnya optimis. Apa dibangkitkan? Tentu yang dimaksud Salomo ini di dalam Tuhan. Karena masa depan sungguh ada ketika kita hidup itu percaya kepada Tuhan. Dan harapanmu kepada Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu nggak usah putus asa, jalani hidup ini. Ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Oleh karena itu kita harus ingat-ingat, yaitu waktu, kenangan nostalgia, dan kesempatan. Kan nggak mungkin kan, waktu yang sudah terlewati itu akan terulang kembali, tidak mungkin. Kenangan masa lalu buruk baiknya itu akan tetap tergores gitu ya. Tetap kelihatan, tetap kita ingat, itu kenangan, tidak bisa kembali. Dan kesempatan. Oleh karena itu ketika ada kesempatan, timing yang tepat, kenapa enggak? Karena nggak mungkin ada kesempatan ini terulang 2 kali. Kesempatan itu hanya sekali, ya. Edition limited kesempatan itu sebenarnya. Kesempatan yang kedua itu kayaknya sudah tidak sama. Oleh karena itu 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali itu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada juga 3 hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. 3 hal yang tidak boleh hilang itu adalah pengharapan, ketulusan, gairah. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, hidupnya lumpuh, putus asa. Kalau orang kehilangan ketulusan, hidupnya penuh dengan pembualan, kebohongan, Bapak Ibu. Kalau orang tidak punya gairah, akan putus asa. Kalau pengharapan itu akan kehilangan masa depan, ya. Nah, oleh karena itu 3 hal ini salah satunya kita ambil. Seperti Salomo katakan, karena masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu jangan sampai harapan itu hilang dalam hidup kita. Dan memang realita hidup itu seperti itu, tidak ada sebuah kepastian. Itu realita hidup. Nah, dengan ketidak ada kepastian ini, banyak sebenarnya manusia butuh kepastian. Nah, orang yang mulai beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi hidup yang baik dalam hidupku, sudah memang nasibku seperti ini, karena menghadapi sebuah ketidakpastian, itu yang dikhawatirkan. Mereka kehilangan pengharapan dan kemudian putus asa, mencari jalan sendiri. Nah, di tengah ketidakpastian itu orang butuh kepastian. Siapa yang kira-kira yang bisa memberikan kepastian dalam hidup? Siapa yang bisa memberikan jalan hidup yang menjamin hidup kita? Hanya Tuhan Kristus. Dia pengharapan dan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan seperti itu. Di dalam Dia ada hidup. Hidup yang Dia berikan adalah hidup yang kekal. Saya teringat di dalam Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Firman Tuhan katakan, Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 6. Sambung. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku huruf besar Allah sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Menghadapi situasi keadaan sulit yang seperti ini, jangan sampai kita terjebak kemudian kita mencari jalan yang lain, mencari solusi yang lain, mencari kekuatan dunia, mencari kekuatan manusia. Carilah yang pintar, Allah saja. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu tema ini kan berbicara tentang dalam Tuhan ada masa depan. Nah, kita nggak perlu ragu, takut, khawatir ya, bahwa firman Tuhan itu menjamin diri kita, hidup kita. Kalau demikian, di mana kita harus meletakkan harapan kita? Firman Tuhan katakan dalam Amsal tadi, masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ini janji yang luar biasa yang Tuhan katakan. Apa yang harus kita tempuh? Satu, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan itu ada masa depan. Dan bersama dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan mampu menyelesaikan semua itu. Yang terpenting, yang pertama, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Amin Bapak Ibu. Tidak boleh menyerah. Kenapa? Keadaan yang kita hadapi terus gak menentu. Namun satu pelajaran yang penting adalah menghadapi situasi dan keadaan seperti ini, taruhlah harapan kepada Tuhan dan jangan putus asa. Bersama dengan Dia, Tuhan akan melakukan semua perkara yang luar biasa. Amin. Tetap bangkit, tetap kuat. Yang kedua, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan lupa ya, hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Apa-apa ya kita mintanya kepada Tuhan. Kalau tadi kita nggak gampang menyerah dengan keadaan, yang kedua jangan kita mencari jalan sendiri. Ikut sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan yang menyediakan masa depan kita. Bersama dengan Tuhan ada masa depan. Bagaimana caranya? Ya berdoa, andalkan Tuhan dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:17 ya, pendek, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, andalkanlah Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam doa. Doa itu napas hidup. Dan napas hidup itu adalah kebutuhan. Ya. Artinya tidak bisa ditinggalkan. Harus dipenuhi. Bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Aku doa ya, apa? Kewajibanku orang Kristen berdoa. Bukan kewajiban, kebutuhan yang menjadi bagian dalam hidup ini. Karena itu nggak boleh bosan-bosan. Kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Dan Tuhan dapat mengubah segala yang buruk itu menjadi baik. Dalam menjalani hidup ke depan dan untuk menikmati masa depan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya, yang Allah yang kita sembah, Allah itu mendengar doa-doa kita. Yakobus 5 ayat 16. Dapat lihat di sana. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kalau Yesus Allah kita memberikan masa depan, bagaimana kita raihnya? Raihlah dengan iman. Satu sisi kita usaha kemanusiaan kita, tapi satu sisi dibarengi dengan iman. Dan jangan lupa yang kedua tadi, sertakan Tuhan dalam doa. Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan kepingin selalu kita berserah, ya, tidak menyerah dengan keadaan, tetap berdoa dan tetap punya iman. Percayalah, Tuhan tolong kita. Yang penting adalah sama dengan Tuhan ada masa depan, tidak menyerah dengan keadaan, tetap berdoa dan hidup dalam iman.